warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Albin Dargidifat Gaba dengan NIM K7124088. Perkenalkan, saya Latifah Tubuh dengan NIM K7124086. Perkenalkan, saya Dari Zahra dengan NIM K7124091. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Suprapto dengan NIM K7124096. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mekanisme sistem pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama ada pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Proses yang terjadi pada pernafasan dada adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fase inspirasi atau menghirup udara. Pada fase ini otot pada bagian antar tulang rusuk mengalami kontraksi atau menegang. Akibatnya tulang bagian rusuk akan terangkat ke atas dan volume bagian rongga dada akan membesar. Tekanan pada udara terjadi di bagian rongga dada sehingga mengecil. Ini membuat udara yang berasal dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua ada fase ekspirasi atau menghembuskan nafas. Pada fase ini otot pada bagian antar tulang rusuk mengalami relaksasi atau mengendur. Akibatnya bagian tulang rusuk mengalami penurunan dan volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Tekanan udara pada rongga dada membesar. Ini membuat udara pada bagian paru-paru kemudian keluar dari bagian tubuh. Yang kedua ada pernafasan perut. Sebaliknya, pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernapasan. Diafragma digunakan terutama dalam pernapasan perut. Proses pada pernapasan perut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi atau menghirup udara. Pada fase ini, otot diafragma mengalami kontraksi atau menjadi tegang. Akibatnya, diafragma akan membentuk datar dan volume bagian rongga dada akan membesar. Tekanan pada udara terjadi di bagian rongga dada sehingga mengecil. Udara yang berasal dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, fase ekspirasi atau mengembuskan napas. Pada fase ini, otot diafragma mengalami relaksasi atau mengendur. Akibatnya, diafragma akan kembali ke bentuk semula atau melengkung dan volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Tekanan udara pada rongga dada membesar. Ini membuat udara pada bagian paru-paru kemudian keluar dari bagian tubuh. Perbedaan inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, inspirasi menghirup napas pada pernapasan dada terjadi saat tulang rusuk berkontraksi. Ekspirasi menghembuskan napas pada pernapasan dada terjadi saat tulang rusuk mengalami relaksasi. Inspirasi pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Ekspirasi pada pernapasan perut terjadi saat otot diafragma mengalami relaksasi. Pada pekerjaan sistem pernapasan organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Baik, selanjutnya berikut ini adalah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronchioles. Kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada pembuluh darah kecil bernama kapiler, oksigen masuk ke dalam kapiler. Kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkus, trakea hingga keluar menuju hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Sistem pernapasan pada manusia seperti hal yang sederhana, namun di balik setiap tarikan dan hembusan napas terdapat kerja sama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Sekian penjelasan tentang materi mekanisme sistem pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut dari kelompok 8.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.